Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Arlin Niniati Talan. Saya mahasiswa semester 5 NIM 18120014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang kita pilih sebagai topik untuk project. Jadi saya akan menjelaskan websitenya. Jadi website yang saya pilih itu adalah Shopee. Jadi latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia telah menempati peringkat yang tinggi dengan jumlah pengguna internet terbesar sekitar 30% dari total penduduk Indonesia. Jadi kita lanjut pada yang berikut, langsung saja di pembahasannya. Jadi pembahasannya itu, Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee juga hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Jadi dalam aplikasi Shopee ini kita juga dapat mendownload menggunakan handphone agar tidak rumit harus menggunakan perangkat komputer. Jadi yang berikut, dalam Shopee ini ada 26 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu dari pakaian pria, pakaian wanita, handphone, aksesoris kecantikan, komputer, dan aksesoris perlengkapan rumah tangga. Setelah itu fashion bayi dan anak, ibu dan bayi, sepatu pria, sepatu wanita, tas pria, tas wanita, jam tangan, fashion muslim, elektronik, aksesoris fashion, dan fashion seperti kacamata, kesehatan, hobi dan koleksi, fotografi, makanan dan minuman, olahraga atau outdoor, otomotif, voucher, buku dan alat tulis, serba-serbi, souvenir, dan pesta. Jadi beberapa keunggulan dari Shopee itu, saya akan membaca beberapa dari keunggulan Shopee itu. Shopee itu juga memiliki layanan gratis ongkir. Jadi dia memudahkan kita sebagai pembeli agar ketika berbelanja kita mendapatkan gratis ongkir, dan ketika kita mengklaim voucher ongkir, berarti harga yang sudah kita pilih itu akan terpotong. Seperti misalnya ketika kita berbelanja catok 3 senilai 200 lebih, maka ketika kita mengklaim voucher gratis ongkir, maka dengan sendirinya 200 lebih itu terpotong menjadi 100 lebih saja. Kemudian yang berikutnya lagi, memiliki layanan terbaru yang bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik PLN. Yang berikut, memiliki tampilan yang dikemas menarik dan dapat digunakan dengan mudah walaupun oleh pengguna yang baru. Yang berikut menghadirkan fitur live chat
yang memudahkan pembeli agar bisa langsung berbicara dengan si penjual untuk bertransaksi atau bernegosiasi. Yang berikutnya lagi, Shopee memiliki fitur tawar-menawar yang memungkinkan si pembeli untuk menawarkan harga. Yang berikut, adapun fitur-fitur terbaik dari Shopee, yaitu yang pertama, gratis ongkir. Pertama dimiliki oleh Shopee adalah fitur yang bernama Shopee gratis ongkir. Yang berikut, cash on demand atau yang disebut dengan COD. Yang berikut, cashback dan voucher. Yang berikut lagi, Shopee Coin dan Shopee Pay. Dan yang terakhir adalah Shopee Game. Yang berikut adalah target pasar Shopee. Jadi target pasar Shopee itu adalah perempuan, dan dimana kebanyakan yang berbelanja di Shopee itu kebanyakan adalah wanita. Dimana kenapa Shopee kebanyakan menawarkan barang-barang wanita? Karena wanita sangat suka dengan yang namanya fashion, berbelanja, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah konteks. Jadi konteks itu konteks yang ada pada layanan Shopee ini adalah semua informasi halaman teratur, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, musik, suara, video, termasuk dalam siaran langsung, pesan, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi, dan lain-lain sebagainya, atau materi lainnya yang tersedia melalui situs layanan terkait. Jadi yang berikut kita pindah pada penyebab aplikasi Shopee terjadinya error. Ini ada akibat dan pemecahan masalahnya. Kenapa Shopee itu kadang-kadang kita buka dia tidak muncul gambar, tapi layar dari Shopee itu putih, atau tidak ketika kita mencari catok malah dari gambar pencarian itu tidak keluar. Jadi biasanya memang susah diakses dan selalu gagal login atau gagal menampilkan produk. Saat error atau ini mau goyang, Shopee pun tidak bisa konfirmasi pembayaran biasa. Saat aplikasi Shopee error, bisa berakibat juga dengan tidak dapat digunakan koin Shopee untuk berbelanja di Shopee. Nah, beberapa penyebab dari masalah Shopee hari ini diantaranya adalah kita lihat penyebab server error di Shopee. Pertama, karena terlalu banyak pengguna yang sedang menggunakan aplikasi Shopee, sehingga aplikasi dan website Shopee terjadi error. Jadi saat aplikasi error akibat mungkin tidak muncul gambar di Shopee, gambar di Shopee tidak bisa dibuka, alamat toko tidak muncul di Shopee, dan tidak bisa login. Itu karena mungkin memiliki layanan ruangan memiliki kapasitas isi misalnya 100 orang saja. Jadi jika lebih dari 100 orang, maka penggunaan dari Shopee
ketika membuka aplikasi Shopee akan terjadi error. Yang berikut adalah masalah di Shopee. Yang berikut adalah aplikasi Shopee error karena server dalam masalah pemeliharaan, sehingga biasanya ada notifikasi halaman Shopee sedang dalam perbaikan. Jadi permasalahan aplikasi Shopee error selanjutnya bisa diakibatkan karena sistem Shopee sedang dalam masalah pemeliharaan. Namanya buatan manusia, jadi semuanya pasti tidak ada yang sempurna. Saat ada perbaikan di sistem di Shopee, maka kita cuma bisa menunggu sampai perbaikannya selesai. Dan setelah perbaikannya selesai, maka aplikasi Shopee pun akan kembali dengan normal. Yang berikutnya adalah aplikasi Shopee bermasalah karena jaringan internet yang jelek di tempat Anda. Jadi ketika kecepatan internet di Indonesia harus diakui melalui skala jauh dan kecepatan internet di luar negeri. Meskipun hampir semua operator seluler sudah memiliki jaringan 4G, faktanya tetap saja banyak jaringan 4G dengan kualitas 3G ke bawah. Jadi internet lemot saat konektivitas internet terganggu karena permasalahan jaringan internet yang tidak lancar akibat aplikasi yang ada di HP pun bisa error saat dijalankan. Yang berikut, aplikasi Shopee lelet karena terlalu banyak chat atau perlu pembuatan ke versi terbaru. Penyebabnya, aplikasi Shopee error selanjutnya bisa disebabkan karena Anda sering membuka aplikasi Shopee dan Anda tidak pernah clear share. Oleh karena itu, Anda harus rutin membersihkan clean agar kinerja aplikasi bisa lebih lancar. Itu solusi dari masalah-masalah yang ada. Kemudian kita masuk pada analisis aplikasi. Jadi Shopee merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia, beranda di bawah naungan Garena, berubah nama menjadi CIA Group, yaitu perubahan internet di Asia Tenggara dengan menjalankan model bisnis C2C. Shopee di Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah PT Shopee International Indonesia. Kita masuk pada yang berikut. Selain itu, Shopee Indonesia juga memiliki dukungan logistik yang bekerja sama dengan beberapa jasa logistik atau jasa pengiriman di Indonesia seperti JNE, JNT, dan Gojek. Jadi seperti ketika kita mengirim barang, mereka bekerja sama dengan jasa-jasa seperti JNE, JNT, Gojek. Nah, ketika biasa saya juga menggunakan yang namanya aplikasi Shopee, saya memesan barang untuk berjualan dan saya menggunakan menggunakan jasa JNT. Biasa JNT itu sampai pengirimannya hanya 2 hari. Jadi memudahkan kita untuk berbelanja. Jadi ketika kita memesan, pasti
dari kurir JNT akan mengirim barang yang kita pesan. Ini adalah tampilan home Shopee. Ini adalah tampilannya. Ini menggunakan Android. Tampilannya seperti ini. Yang berikut adalah tampilan Shopee sebelum register atau login akun. Jadi sebelum ini biasanya ada ketika kita baru mendownload Shopee. Jadi ketika kita baru mendownload Shopee, dia akan muncul ini login. Di sini akan muncul nomor HP. Di situ kita akan mengisi nomor handphone kita, email dan password kita. Kita juga bisa login menggunakan Google ataupun Facebook, menggunakan akun Facebook kita. Yang berikut ini adalah tampilan live chat. Jadi live chat itu berfungsi ketika kita memesan suatu barang di toko lain. Nah, setelah itu pastinya dari live chat itu akan keluar terima kasih telah berbelanja di toko kami dan lain sebagainya. Dan di situ akan muncul yang namanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Ini adalah tampilan dari keranjang. Ketika kita berbelanja, pastinya kita akan simpan terlebih dahulu di keranjang. Jadi ketika kita berbelanja, pastinya kita akan berbelanja habis, kita akan simpan di keranjang, dan setelah kita mau memesan, kita akan mencentang barang yang kita mau atau kita simpan di keranjang. Setelah itu kita check out, maka mereka akan menampilkan total harga. Ini adalah tampilan kategori yang ditawarkan. Jadi Shopee itu sangat memudahkan pengguna dalam berbelanja, terutama bagi seorang pemula. Kelebihan dari Shopee sendiri selain mudah penggunaan aplikasinya dalam berbelanja, Shopee menyediakan banyak kategori barang dalam berbelanja. Jadi skenario dan storyboard. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang skenario atau cara berbelanja untuk para pemula. Jadi untuk para pemula yang ingin berbelanja di Shopee, terlebih dahulu kita buka aplikasi Shopee di Play Store. Kita buka, kita download dulu. Setelah itu kita buka. Setelah itu kita sudah buka, kita pilih kita klik pada icon yang kaca pembesar di bagian saya tunjukkan di biasanya ada di bagian atas. Nah, di atas ini, di sini kita pilih, kita cari mau berbelanja apa. Setelah itu, nah di sini. Setelah itu kita pilih,
kita masukkan dalam keranjang. Setelah masukkan dalam keranjang, pastinya ada yang namanya login. Jadi kita mau login menggunakan apa? Menggunakan melalui SMS, menggunakan Line, atau menggunakan akun Facebook. Setelah itu kita lanjutkan. Pastinya ada yang namanya kode verifikasi. Setelah kita masukkan kode verifikasi, kita lanjutkan. Nah, setelah kode verifikasi, setelah kode verifikasinya sudah terbaca, maka dari baju yang kita pilih itu akan muncul mau yang warna apa. Ada di sini hitam, abu-abu, abu muda, putih, krim, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada jumlah, kita mau memesan 3, 4, 5, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kita masukkan dalam keranjang. Nah, setelah masuk dalam keranjang, pastinya dalam keranjang ini akan muncul satu atau lain sebagainya. Nah, setelah itu setelah kita berbelanja, kita klik pada keranjang, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita check out untuk melihat total harga. Nah, setelah itu pastinya ada yang namanya alamat. Pastikan dulu kita mengisinya dulu, nomor HP. Setelah itu kita pilih ini, mau jasa apa, JNT, JNE, dan lain-lain sebagainya. Pilih metode pembayaran. Jadi metode pembayaran itu, ini seperti kita mau bayar di Alfamart, mau bayarnya di Bank BCA, mau bayarnya di Bank BRI, atau COD. Setelah itu kita pilih pemesanan, buat pemesanan. Ini yang tadi saya bilang, mau pilih metode pembayarannya apa, mau transfer bank, Alfamart, kita konfirmasi. Setelah itu buat pemesanan. Setelah itu mereka akan mengirim Nah, kesimpulan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, strategi yang dilakukan Shopee adalah melakukan teknik pemasaran yang mengikuti tren dan penguatan branding. Yang berikut, Shopee memiliki target pasar yang jelas, yaitu perempuan, sehingga Shopee fokusnya pada kebutuhan perempuan seperti produk kecantikan, fashion, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Shopee memberikan promosi yang efektif dan tepat sasaran untuk mengikat calon pembeli. Yang keempat, Shopee menggunakan slogan kampanye generasi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat, pasang harga dengan percaya diri. Inilah yang terjadi daya tarik online Shopee, sehingga dapat bersaing dengan 5 online shop terlengkap dan lainnya. Demikian penjelasan saya di hari ini. Sekian dan terima kasih.